Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan lanjutan untuk materi Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu bab 3 mengenai teks ceramah. Kita langsung saja. Bagian A mengenai pengertian dan ciri-ciri ceramah. Pengertian ceramah. Apa yang dimaksud dengan ceramah? Ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Dengan kata lain, ceramah adalah sebuah kegiatan di mana seorang berbicara di depan orang banyak, yang merupakan itu adalah seorang pendengar atau yang dikata lain audiens. Lanjut, ciri-ciri ceramah. Yang pertama, biasanya ceramah itu disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu, misalkan dalam bidang ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu peternakan, atau ilmu-ilmu politik atau ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, ciri-ciri ceramah yaitu menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. Jelas, pengetahuan siapa? Ya, pengetahuan pendengarnya. 3. Ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar, berupa dialog ataupun tanya jawab dan ataupun diskusi. Yang keempat, ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. Apapun itu yang disebut dengan alat bantu untuk menyampaikan isi ceramah dari seorang pembicara kepada pendengarnya. Yang kelima, ciri ceramah yaitu memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Artinya bukan isinya itu menyampaikan bukan yang sifatnya kebohongan atau informasi hoax. Selanjutnya yang keenam, ciri-ciri ceramah harus dapat menghidupkan suasana dengan mempergunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan agar dapat memancing perhatian pendengar. Ciri yang keenam ini biasanya untuk supaya si pendengar itu tertarik dengan apa isi ceramah dari seorang pembicara. Yang ketujuh, ceramah harus memiliki tujuan yang jelas, pasti. 8. Ceramah yang disampaikan harus dapat mencapai klimaks. Artinya, ceramah atau pembicaraan yang disampaikan oleh si pembicara ini jangan yang sifatnya datar. 9. Ceramah yang baik berisi sesuatu yang mengejutkan karena mungkin belum pernah disampaikan atau belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya, bukan hal yang sifatnya biasa, supaya si pendengar ini terkejut atau kaget ketika mendengar apa yang disampaikan oleh si pembicara. Yang ke-10, ceramah harus dibatasi pada satu atau dua persoalan tertentu saja. Artinya, apa yang disampaikan oleh si pembicara dalam ceramahnya itu jangan sampai melebar. Temanya pendidikan, ya sudah pendidikan yang dibahas ya. Temanya tentang ekonomi, ya bahas tentang ekonomi. Temanya tentang agama, bahas tentang agama. Politik, ya tentu membahas tentang politik, supaya dibatasi. 11. Ceramah dapat mengandung humor agar dapat menghidupkan suasana dan memberi kesan yang tidak terlupakan bagi pendengar. Artinya, ceramah ini tidak melulu harus yang sifatnya tegang, sifatnya serius. Bisa juga diselingi oleh humor untuk menghidupkan suasana atau untuk supaya si pendengar ini tidak jenuh. Baik, demikian ciri-ciri ceramah. Kita lanjut. Yang bagian B yaitu informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Langkah memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Yang pertama, langkahnya yaitu kita menyimak ceramah yang disampaikan oleh si pembicara dengan cara seksama atau dengan simak baik-baik. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah.
kita boleh mencatat garis besarnya informasi apa yang menarik yang disampaikan oleh pembicara dalam ceramahnya. Yang ketiga, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Ini dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri informasi yang baik. Yang pertama, informasi yang bersifat aktual atau hangat, atau yang sedang happening, atau yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi adalah bahasa yang akurat, tepat, padat, dan singkat. Jelas ya. Yang ketiga, informasi yang faktual, artinya informasi yang disampaikan didukung dengan fakta yang kuat dan pasti kebenarannya. Jadi bukan informasi bohong. Ada data, ada fakta, dan ada bahan-bahan pendukung lainnya untuk menyampaikan informasi itu. Itulah yang disebut dengan informasi yang faktual. Selanjutnya, yang keempat, yaitu informasi yang disampaikan memiliki daya tarik atau disebut juga informasi yang menarik. Artinya pendengar itu dapat tertarik dengan informasi yang disampaikan oleh si penceramah. Selanjutnya, jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Yang pertama, bagian A, informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Apa informasi fungsinya dan kegunaannya? Yang kedua, yang bagian B, informasi berdasarkan format penyajian. Yang bagian C, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa terjadinya suatu hal atau peristiwa yang disampaikan oleh si penceramah atau si pembicara. Kemudian D, informasi berdasarkan bidang kehidupan tertentu. Yang bagian E, informasi berdasarkan kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan bangsa kah? Kepentingan pihak-pihak tertentu kah? Atau kepentingan orang lain? Atau kepentingan kita sendiri? Yang bagian F, informasi berdasarkan penyampaian dari pembicara. Selanjutnya, langkah menanggapi teks ceramah. Pertama, ketika kita mau menanggapi sebuah teks ceramah, hal atau langkah kita yaitu menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. Artinya kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh pembicara dalam ceramahnya, kemudian kita cermati, kita amati sehingga kita bisa menangkap informasinya secara utuh. Selanjutnya, kemudian setelah kita mendapat informasi, kita catat pokok-pokok isi ceramah yang kita anggap penting untuk sebagai bahan catatan kita. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan tanggapan terhadap materi ceramah, baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan maupun penolakan terhadap isi ceramah yang disampaikan oleh pembicara. Jadi artinya kita boleh mengkritiknya, kemudian kita memberikan saran, kemudian kita memberikan sanggahan atas isi ceramah, boleh pujian, kemudian kita persetujuan maupun penolakan. Baik, demikian untuk video kali ini, materi bab 3 mengenai teks ceramah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.